Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aditya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel, yang dimana materi ini berfungsi sebagai pelengkap ujian akhir semester metode numerik 5K dengan dosen Siti Ramadhani, SPD MKom. Langsung saja, sini saya akan membahas terlebih dahulu materi Gauss-Jordan, ya. Bagaimana sih cara menghitung manual Gauss-Jordan itu? Hitungnya sama dengan Excel, tapi sini saya akan menunjukkan bagaimana. Kita lihat dulu Excelnya. Nah, dengan Excel bagaimana nanti ini baris kedua ini kan, nanti dikurang berapa ini hasilnya, nanti baris kedua dan baris kedua sampai baris keempat ini akan menghasilkan 0. Itu bagaimana sih caranya gitu. Dan nanti di sampingnya ini bagaimana cara menghitungnya, apakah sama gitu dengan misalnya nanti baris kedua ini kurang 2, nanti mengambil dikali dengan mengambil baris pertama gitu kan. Nah, apakah baris pertama ini kita ambil juga atau baris selanjutnya kita ambil? Nah, begini caranya. Ya, maaf tulisannya terlalu bagus ya. Ya, kita masukkan dulu. Kan di sini X1 di soal X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 14. Di baris kedua 2x1 tambah 4x2 tambah 3x3 tambah 5x4 sama dengan 51. Di baris ketiga 3x1 tambah x2 tambah 4x3 ditambah 6x4 sama dengan 61. Dan di baris keempat itu ada 4x1 tambah 7x2 tambah x3 tambah 2x4 sama dengan 38. Berarti di sini matriksnya 4 kali 4 ya. Kita masukkan semuanya ya. Berarti 1 ini saya bikin tanda tambah biar bisa dibedakan gitu ya. 1 berarti X1 itu 1, X2 1, ini semuanya X1 sampai X4. Di baris pertama itu 1 semua, lalu bikin sama 14. Lalu di baris kedua masukkan 2, 4, 3, 5 dan 51. Lalu baris ketiga itu 3, X2 karena ini X2 berarti 1, X3 yang 4, 6 dan 61. Lalu di baris keempat itu ada 4, 7, X3 itu sendiri berarti 1, 2 dan 38. Lalu kita masukkan berarti baris bagaimana cara 2, 3 di baris 2 ini, di baris 2 ini menjadikan 0, di baris 3 ini jadi 0, 4 jadi 0 karena kita membuat diagonal bawahnya 0 ya. 2, 3, 4, 1, 7, 1 ini kita jadikan 0, dan 1, 4, 4, 2 ini kita jadikan 1, lalu di atasnya itu 0. Bagaimana caranya gitu ya kan? Berarti diagonal atas bawah ya, 0, 0 berarti pemisahnya 1, seperti itulah ya. Kalau mau lebih jelasnya lagi bisa lihat di video sebelumnya tentang Gauss-Jordan. Lalu di baris kedua ini kita masukkan baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama, karena di sini 1 berarti kita baris pertama saja gitu untuk menjadikan dia 0. Lalu untuk baris ketiga juga sama, baris ketiga dikurang, kan di sini 2 berarti 3 dikali baris pertama. Baris keempat dikurang 4 dikurang baris pertama. Baris pertama itu tidak dihitung, jadi kita masukkan saja 1 tambah 1, 1, 1, 1 sama dengan 14 ya. 1, 1, 1, 1, 14. Lalu untuk perhitungannya gimana caranya? Nah, di sini saya sudah buat perhitungannya, bagaimana cara menghitungnya. Berarti 2 baris kedua kolom pertama ya, 2 dikurang 2, berarti kita urutkan dulu.
urutkan kan 2 4 3 5, berarti urutkan bawah 2 4 3 5 dan 5 1 dikurang ya, kita ambil ini 2 ya, karena ini baris 2 semuanya kita ambil baris 2 sejajarkan ke bawah, lalu dikurang perhitungan cepat saya ya, lalu masukkan 2 angka 2 tadi, 2 kali 2 baru dikali, masukkan kali, baru untuk baris pertamanya itu kita menggeser ya, berarti mengikuti baris kedua tadi, baris pertama tadi ya, baris kedua, baris pertama ini mengikuti baris kedua, berarti 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 1, 3 pasangannya 1, 5 pasangannya 1, dan 51 pasangannya 14. Jadi seperti itu perhitungannya ya, 1 1 1 14, maka dapatlah hasil baris maka dapat hasil 0 2 1 3 dan 23. Begitu juga dengan baris ketiga dan baris keempat, sama saja ya, sama saja. Baris pertamanya yang terakhir kan kita mengalihkannya dengan baris, berarti seperti saya bilang tadi, berarti 3 pasangannya 1, 1 pasangannya 1, 4 pasangannya 1, 6 pasangan 1, tergantung baris ya. Misalnya kita baris ketiga nih mau dikalikan dengan baris kedua ya kan, berarti 3 pasangannya 2, 1 pasangannya 4, 4 pasangannya 3, 6 pasangannya 5, 61 pasangannya 51. Jadi seperti itu untuk manualnya. Pembagian ya bagi 2 ya, cuman bagi 2. Di sini cuman bagi 2. Berarti seluruh yang di baris kedua ini itu dibagi 2. Jadi tidak kita kalikan dengan baris atau dibagikan dengan baris ya kalau di sini ya. Jadi seperti itulah perhitungan manualnya. Langsung saja kita ke Excel ya untuk membuktikan. 1 1 1 1 1 14, masukkan 2 4 3 5 51 61 3 1 4 6 4 7 1 2 3 8 ya. Lalu ini nanti ekstrakirnya ya, nanti inilah hasil ekstrakirnya. Lalu kita masukkan, karena ini tidak dihitung, kita masukkan saja dengan 1. Ini baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama. Baris ketiga pun juga gitu, baris ketiga dikurang 3 dikali baris pertama ya. Ini juga baris keempat dikurang 4 dikali baris pertama. Oke, sudah dapat. Lalu kita akan membuat 2 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Berarti ini biasa, ini tidak diubah, dan baris keempat ini tidak diubah. Oke, kita tarik saja. Ups, maaf jika suaranya agak bising karena ya itu tadi, kamar saya dekat dengan jalan, jadi mobil besar lewat dan kendaraan pun lewat juga, semua kendaraannya lewat ya, apalagi mobil besar tuh, besar suaranya ya. Baris kedua tadi ya, baris kedua dibagi 2, baru dapatlah hasilnya. Karena manual tadi cuma setengah, ini kita sampai selesaikan. Oke, lalu kita akan mengubah 1, min 2, dan 3 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Itu dengan baris pertama dikurang dengan 1 dikali dengan baris kedua. Baris kedua tidak diubah. Lalu untuk baris ketiga dikurang, saya ini mengambil jalan pintas ya. Di sini kan udah ada min 2. Jadi kalau biar tidak dia bergeser kan, kalau
baris ketiga dipencet saja itu bergeser nanti ya nilainya, sama seperti saya tadi untuk R2 kurang 2 kali R1. R1 nya kan tadi kita nggak itu kan bergeser nilainya gitu. Nanti kan pasangannya 2 pasangan 1 ya, 4 pasangan 1, 3 pasangan 1. Kalau kita jadikan dolar, itu tidak akan bergeser nilainya, tetap akan dikalikan dengan dikurang dengan min 2 gitu jadinya ya untuk kegunaan dolar. Lalu kita kalikan dengan baris kedua, sama dengan baris keempat dikurang 3 kali baris kedua. Kenapa saya bikin rumus saja ini, kenapa nggak saya bikin min 2? Itu biar saya nggak pusing juga nanti ya, bedakan min sama tanda min dengan tanda kurang tuh biar bisa dibedakan. Kalau 3 ini terserah kalian, boleh kalian ambil dari sini, boleh juga gitu. Cuman saya biar simple saja. Oke, kita tarik semuanya. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita akan ubah 2 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Sama dengan baris kedua tidak diubah, cuma baris ketiga aja kita ubah ya. Sama dengan baris ketiga dibagi dengan 2. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita ubah 0,5 ini dan min 4,5 itu menjadi 0. Bagaimana caranya? Itu ini aja dulu enggak? Ya, baris ketiga kan tidak diubah. Jadi sama dengan baris pertama dikurang 0,5. 0,5 saya ambil dari sini, saya dolarkan, dikali dengan baris ketiga. Begitu juga dengan baris kedua, karena 0,5 nya sama ya. Baris kedua dikurang 0,5 didolarkan, dikali dengan baris ketiga, sama dengan baris keempat dikurang, sini ada kan sini min 4,5, sini saya kasih min 4,5 ya, dikali baris ketiga. Oke, kita tarik. Ini kenapa saya sudah buat ini juga ya. Ini kenapa sudah saya buat, nggak saya dari awal sih bang gitu. Ini karena saya sudah mencarinya, sebenarnya sudah mencarinya, cuman nanti takut lupa ya kan. Saya biarkan saja. Ini agak lupa orangnya. Oke. Lalu kita ubah 7 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Seperti tadi di baris keempat ya yang kita ubah, berarti baris 1 sampai 3 itu tidak kita ubah. Berarti baris 4 ini kita bagikan 7. Karena yang 7 ya. Kalau untuk mengubah 1 itu enak, karena bisa untuk membagi bilangan dia itu sendiri gitu. Misal kalau 0,5 ya baris keempat itu akan dibagi 0,5 gitu. Simple kalau pembagian untuk jadikan 1. Kalau 0 ini mengurang-urangkan ya. Oke, lalu kita ubah min 2 dan 3 ini menjadi 0 ya, tinggal min 2 sama 3 ya. Berarti ini yang terakhir. Berarti sama dengan 0 ya, baris kedua dan keempat tidak diubah. Berarti baris 1 ya dikurang min 2, tentu saja kita faktorkan ya, didolarkan, dikali baris keempat ya, sama juga dengan baris ketiga, dikurang 3 dikali
baris keempat. Oke, kita tarik. Ya, sudah jadi ya. Bang, ini kok nggak diubah nih Bang? Ya, karena ini hasil akhirnya gitu. Kan dia di bagian anggap aja matriksnya itu A dan di luar yang sama dengan itu B itu. Jadi B itu tidak kita ganggu gugat. B itu adalah hasilnya, hasil akhir. Berarti hasil akhirnya untuk X1 adalah 4, X2 itu 1, X3 3 dan X4 itu 6. Ya, kita sudah selesai untuk metode Gauss-Jordan. Sekarang kita masuk ke Gauss-Seidel. Jacobi sudah selesai ya. Ini sudah saya buat. Sebenarnya bukan Jacobi-Seidel sama Gauss-Jordan saja. Ini ada inverse dan LU Gauss. Saya mengambil Gauss-Jordan dan Seidel. Oke. Untuk Gauss-Seidel sendiri ini ada soal 10x1 kurang x2 tambah 2x3 sama dengan 6. Yang baris kedua min x1 tambah 11x2 kurang x3 tambah 3x4 sama dengan 25. Baris ketiga 2x1 kurang x2 tambah 10x3 kurang 6x4 sama dengan min 11. Dan yang terakhir itu baris keempat itu 3x2 kurang x3 tambah 8x4 sama dengan 38. Oke, langsung saja kita ke manualnya. Ya, pertama-tama kita mencari apakah nilai X ini adalah konvergen atau yang lain, divergen ya. Kita faktorkan dulu. Untuk baris pertama itu kita ngambil X1. Untuk baris kedua kita ngambil X2 ya, sudah saya terangkan sebelumnya. Untuk baris ketiga kita ambil X3. Dan untuk baris keempat kita ambil yang bagian X4. Ya, untuk baris pertama kita ambil X1, berarti nilai X1 sini 10, berarti 10. Dan masukkan X2 itu berarti min 1 ya, min 1 ditambah dengan X3 itu nilainya 2, berarti tambah 2, ditambah karena X4 nggak ada, berarti itu 0. Berarti min 1 tambah 2 itu 1 ya. 1 tambah 0 1. Berarti 10 itu lebih besar daripada 1. Juga lanjut ke baris kedua itu 11 ya, X2 11. Dan X1 nya itu min 1 berarti ya. Ini min X1 jadi min 1 ditambah min X3 berarti min 1 ditambah 3. Tambah 3 berarti min 1 tambah min 1 itu min 2 ya. Min 2 tambah 3 berarti itu 1. Berarti 11 lebih besar daripada 1. Ya, maaf kalau perhitungannya salah. Untuk yang baris ketiga itu 10 dan X1 nya itu 2, X2 nya min 1 dan X4 nya min 6. Berarti 2 tambah min 1 tambah min 6 itu min 1 tambah min 6, 1 tambah min 6 itu min 7, min 7 tambah 2 itu min 5 ya. 10 lebih besar daripada min 5. Lanjut ke X4. X1 nya nggak ada berarti 0, X2 nya 3 berarti 0 tambah 3, X4 nya 8, X4 8, X3 nya maaf ini baris keempat, X3 nya berarti min 1, min X3 berarti min 1, berarti 0 tambah 3 tambah min 1 berarti 2, berarti 8 lebih besar daripada 2, berarti dia termasuk konvergen. Lalu kita uraikan, berarti X1 itu baris pertama yang X1 sama dengan 6 tambah X2 dikurang 2X3 per 10 ya. Lalu untuk X2 nya untuk baris kedua ya, X2 sama dengan 25 tambah X1 tambah X3 kurang 3X4 per 11. Nah, untuk bagian baris ketiga itu X3 sama dengan min 11 dikurang 2X1 tambah X2 tambah 6X4 per 10. Nah, untuk S4 nya sendiri itu sama dengan baris keempat ya, S4 sama dengan 38 kurang 3X2 tambah X3 per 8.
Ya, kenapa saya tidak masukkan 0? 0 itu tidak ada gunanya untuk dihitung ya. Nanti 0 tambah sekian itu tetap hasilnya sekian gitu. Jadi tidak saya masukkan 0 di sini. Karena untuk penentuan konvergennya saja kita masukkan 0. Oke, X1, X2, X3, dan X4 kita sudah dapat. Kita cari untuk metode Gauss-Seidel. Metode ini pendekatannya sendiri, pendekatan awalnya itu atau P0, P0 nya sendiri itu 0, 0, X1 0, X2 0, X3 0, dan X4 nya 0. Dan untuk lelaran akhirnya itu kita akan melihat sampai sejauh mana dia akan berbeda. Kalau dia nanti misalnya lelaran 1 sampai 5 beda, 5 sampai seterusnya itu nanti sama, berarti dia akan berhenti di lelaran kelima gitu. Jadi seperti itu ya. Kita ke manual dulu lagi. Oke, R nya ini 0, baris ke 0, berarti X1, X2, X3, X4 nya karena pendekatan awalnya itu atau P0 nya itu 0 semua, berarti kita masukkan 0 semua, berarti X1 sampai X4 itu 0 ya. Untuk baris pertama itu sama dengan masukkan rumus X1 yang tadi ini ya, rumus X1 6 tambah X2 kurang 2X3 per 10, berarti sama dengan 6 tambah X2 nya 0 ya, kita ambil atas, dikurang 2 dikali X3 nya 0 per 10, berarti nanti hasilnya dapatnya 0,6. Nah, lanjut ke X2, 25 tambah X1 tambah X3 kurang 3X4 per 11, di 25 tambah X1 nya kita ambil dari sini. Kalau Jacobi kita ambil dari atas, tetap di atas. Kalau Seidel sendiri itu kita ngambil dari sebelumnya, berarti tetap di baris pertama kita ambil, bukan di baris yang 0 lagi. Cukup di X1 nya saja kita ambil dari baris ke 0, selebihnya kita ambil dari baris pertama, itu Gauss-Seidel. Karena itu untuk mempersingkat ya, karena Gauss-Seidel ini untuk mempersingkat. Kalau Jacobi itu lama gitu untuk mencarinya. Ini saja sampai 27, lelaran 27. Nah, Gauss-Seidel ini nanti cepat nih. Ya, X2 nya udah saya bacakan tadi ya. Berarti sama dengan 25 tambah X1 0,6 ditambah X3 nya, karena belum ada di sini, karena baru X1 saja yang baru didapat, X3 kita ambil atas 0 ya, dikurang 3 kali X4 nya kita ambil atas tetap karena belum kita dapatkan X4 nya, berarti 0 per 11 ya, sama dengan 2,327. Untuk X2, X3 nya sendiri itu min 11 kurang 2X1 tambah X2 tambah 6X4 per 10. Jadi kita masukkan min 11 dikurang 2 kali X1 nya tadi 0,6 ditambah X2 nya 2,327 ditambah 6 dikali X4 yang belum dapat jadi 0. Maaf nih, per 10 karena nggak cukup kertasnya ya, karena saya bikin vertikal jadinya nggak cukup, jadi saya taruh di bawah. Kalau misalnya bingung ya, per 10 berarti sama dengan min 0,987 dapatnya ya. Dan X4 sendiri yaitu masukkan rumusnya 38 kurang 3X2 tambah X3 per 8, berarti 38 kurang 3 dikali X2 nya 2,327 ditambah X3 itu min 0,987 per 8 sama dengan 3,753 ya hasilnya. Nah, begitupun juga dengan baris kedua sama juga dengan baris pertama yang saya bilang tadi, berarti baris kedua ini yang X1 ambil dari atas. Begitu juga dengan seterusnya X2 nya, X3, X4, jadi tidak saya jelaskan kembali karena sudah saya jelaskan tadi. Oke, langsung saja kita ke Excel.
Ya, baris pertama. Untuk baris pertama itu berarti sama dengan 6 ya, berarti sama dengan 6 ditambah X2. X2 berarti 0 kurang 2x3, berarti kurang 2 dikali x3, 0. Jangan lupa kurungnya ya. Oke. Jangan lupa untuk kurungnya karena kita akan membagi bilangannya. Berarti akan dibagi 10 ya. Dibagi 10. Hasilnya 0,6. Untuk x2 nya 25 tambah x1 ya. Jangan lupa kurung. 25 tambah x1 ditambah x2 tadi ya. X3. Oh ya, kurang 3x4. Dikurang 3 kali x4 dibagi dengan 11. Hasilnya 2,327. Betul? Ya, betul. X3 nya lagi, berarti sama dengan X3 nya min 11 ya. Jangan lupa kurung, min 11 ditambah dikurang 2 dikali X1 tambah X2. X1 ditambah X2 ditambah 6x4 ditambah 6 dikali x4 dibagi 10 ya, 10 min 0,987 ya, betul ya. X4 sama dengan dalam kurung 38 dikurang 3x2 dikurang 3 dikali x2 ditambah x3 dibagi 8, 3,753 ya, betul ya. Lalu kita tarik saja sampai ke bawah sampai nilai yang sama 9885 225. Nah, di lelaran 9 ini sampai 10 sampai seterusnya ini sama ya, bisa dilihat ya. Jadi berhentinya di lelaran ke 9 ya. Oke, itu saja dari saya apabila tentang Gauss Jordan dan Gauss Seidel ya, tentang Gauss Seidel. Apabila ada kesalahan kata-kata atau penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.